Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di pendakian horor ya. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Pulau Sari mencari jalan pulang part 11 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke? Ku pejamkan mata karena tidak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh terdebam. Kulihat Pak Jaro dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. "Ampun Nyai," gumam Pak Jaro. Aku membalikan badan. Ada seseorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan anak buahnya yang ketakutan, aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Aku malah menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. "Ulah di pahelan," kata wanita itu. "Jangan bunuh." Kenapa wanita itu malah menolongku? "Sumuhun Nyai," timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepas ikatan itu, tapi aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Ku dengar suara dengur babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa kulepas sendiri. Harus ada orang yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan, tenggorokanku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada, takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu, mungkin saja di gunung ini masih ada macan atau beruang. Aku meringsut menjauh dari semak itu. "Hai," seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak. Akhirnya dia menghembuskan nafas lega. Ia terlihat kelelahan, wajahnya juga pucat. "Kamu siapa?" "Uswah, nama aku Uswah. Udah 2 hari ini aku nyasar di gunung ini." Dia mendekatiku lalu melepas ikatan tali yang dengan pisau kecil. "Kamu kenapa bisa kayak gini?" Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. "Ceritanya panjang," kataku. "Jujur saja aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. Gunung ini udah gak aman," katanya. Lanjutnya, "semua teman aku mati, hanya aku yang tersisa." "Sama," jawabku singkat. "Gila,
Teman-teman kamu juga mati. Ia terkejut. Iya, ada satu yang katanya masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin. Oh iya, nama aku Ori. Terjebak? Ia dinikahi genderuwo. Uswah bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku mendongak ke langit. Ocos bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswah mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap nggak ada sinyal, kamu bawa HP, tanyanya. Hilang. Lagi pula HP aku udah lobet dari pertama naik gunung. Uswah berdecak. Kita harus segera turun dari gunung ini, ia memapahku. Kamu lihat itu. Uswah menunjuk rerumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Itu kembang melati. Aku ngikutin kembang itu dan bertemu sama kamu di sini. Kita ikutin kembang itu aja, siapa tahu itu jalan pulang. Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh yang tragis ku alami, kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswah malah memapahku mengikuti taburan kembang tersebut. Aku gak yakin kalau kembang ini bisa membawaku pulang. Apa salahnya mencoba? Timpal Uswah. Sampai sore kami tidak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tidak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan itu berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku terbatas. Uswah menyalakan senter. Ia mengarahkannya ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti. Kulihat wajahnya terkejut. Kenapa? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geserkan ke beberapa meter ke depan menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat pendaki, mereka masih mengenakan jaket, tas, ransel, dan sepatu gunung. Jangan disentuh, kataku saat Uswah mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok, ada yang bola matanya hilang, bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apakah benar perkataan Pak Jaro kalau para pendaki lain celaka karena ulah kelompokku? Entahlah kenapa aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin menguar dan hilang. Kini tidak ada lagi mayat di hadapan kami. Selang beberapa saat terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. Curug Putri. Itu pasti Curug Putri, kataku dengan penuh semangat. Uswah berbinar. Ia kembali memapahku mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami senang karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju perkampungan warga. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulau Sari mencari jalan pulang plat 11. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video. Oke?